Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah literasi akhir-akhir ini menjadi istilah yang populer. Literasi menjadi suatu hal yang sangat penting, sehingga pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat suatu gerakan khusus berkaitan dengan literasi. Literasi terdiri dari beberapa jenis. Pada video ini akan membahas konsep literasi dasar yang digunakan oleh Kemdikbud dalam gerakan literasi nasional. Terdapat 6 jenis literasi yang ada di SDN Ketintang 1, yakni literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, serta literasi budaya dan kewargaan. Literasi baca tulis adalah kecakapan untuk memahami isi teks tertulis, baik yang tersirat maupun tersurat, untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi diri. Bentuk literasi baca tulis di SDN Ketintang 1 diantaranya perpustakaan mempunyai fungsi sebagai sarana literasi sekolah untuk meminjam dan membaca buku. Lokasinya ada di lantai 1 dekat pintu gerbang. Pojok baca berfungsi menumbuhkan sifat gemar membaca pada siswa. Pojok baca di SDN Ketintang 1 ada di beberapa area, di halaman sekolah, di dekat kantin, dan di tiap-tiap kelas. Sudut baca kelas berfungsi sebagai sarana untuk memotivasi siswa supaya gemar membaca. Lokasinya ada di pojok-pojok ruang kelas. Mading mempunyai fungsi sebagai sarana atau wadah informasi, baik informasi yang berasal dari dalam sekolah maupun informasi dari luar sekolah. Mading di SDN Ketintang 1 terdapat di masing-masing lantai, tepatnya ada di depan kelas. Lukisan literasi berfungsi untuk mengajak siswa gemar membaca, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar. Literasi numerasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang berkaitan dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Adapun bentuk literasi numerasi di SDN Ketintang 1 diantaranya poster perkalian, pembagian, dan mengenal angka yang terdapat di dinding kelas maupun di berbagai sudut sekolah. Selain itu, terdapat pula diagram, tabel, atau grafik yang ditempelkan. Adapun tujuannya agar siswa mampu menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk. Adapun bentuk literasi numerasi lainnya yakni terdapat tempelan angka, satuan berat, dan satuan panjang yang berada di tangga. Terdapat pula permainan tradisional berupa tapak gunung atau permainan engklek yang dapat difungsikan selain untuk media bermain juga sebagai media edukasi bagi siswa untuk mengenal angka 1 hingga 10. Literasi sains adalah kecakapan memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita untuk mengambil keputusan secara ilmiah agar dapat hidup lebih nyaman, sehat, dan lebih baik. Adapun bentuk literasi sains di SDN Ketintang 1 yakni hidroponik dan lukisan bertema sayuran dan ekosistem makhluk hidup. Hidroponik adalah kegiatan pertanian yang menjadikan air sebagai medium utama untuk menggantikan tanah. Tanaman hidroponik menjadi media edukasi bagi siswa untuk dapat menanam, merawat, mengamati, mencatat, hingga mempresentasikan pertumbuhan tanaman. Selain indah dipandang mata, lukisan juga sebagai media edukasi kepada siswa. Terdapat lukisan bertema sayur dan ekosistem makhluk hidup. Adapun fungsi dari lukisan tersebut selain sebagai estetika, juga menjadi media edukasi kepada siswa untuk dapat mengenal sayuran dan memotivasi siswa agar lebih senang mengkonsumsi sayur, karena sayur baik untuk kesehatan. Selain itu, terdapat pula lukisan dinding bertema ekosistem makhluk hidup agar siswa dapat mengenal 3 jenis makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan, yang mana ketiga jenis makhluk hidup tersebut dalam kehidupannya saling berinteraksi satu sama lain. Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep, risiko, keterampilan, dan motivasi dalam konteks finansial.
Bentuk literasi finansial di SDN Ketintang 1 antara lain koperasi. Fungsi dari koperasi SDN Ketintang 1 membantu memenuhi kebutuhan warga sekolah. Literasi finansial selanjutnya adalah penjualan hasil panen hidroponik. Bentuk kegiatan hidroponik dimulai dari pembibitan, pemeliharaan, menanam, dan menjual hasil panen. Selanjutnya, penjualan hasil panen lele. Bentuk kegiatan pembesaran lele dimulai dari pembibitan, pemberian makan, memanen, dan menjual hasil panen lele. Adapun kolam lele memanfaatkan saluran tada hujan yang ada di lingkungan sekolah. Bank sampah di SDN Ketintang 1 memiliki nama Mendayung Sampan, memiliki makna mendulang keuntungan dari sampah anorganik. Bank sampah mempunyai fungsi memanfaatkan sampah bekas menjadi sampah yang bernilai jual. Kegiatan bank sampah di SDN Ketintang 1 setiap 1 bulan sekali. Warga sekolah mengumpulkan sampah plastik, kertas, dan jelantah. Jenis literasi berikutnya adalah literasi digital. Literasi digital merupakan kecakapan menggunakan digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Berbicara mengenai digital, tentu kita tidak asing lagi. Kita sudah terbiasa menggunakan kemajuan teknologi dan informasi untuk berliterasi. SDN Ketintang 1 409 Surabaya mempunyai berbagai jenis layanan literasi berbasis digital. Di antaranya, layanan literasi yang berintegrasi dengan pembelajaran melalui video conference. Para peserta didik melakukan pembiasaan membaca sebelum pembelajaran dimulai. Layanan literasi berikutnya adalah literasi berbentuk e-library. Sekolah kita memiliki e-library bernama Kensa. Dengan e-library, kita bisa mengakses e-books, layanan pemustaka, koran digital, dan memuat berbagai link video mengenai kegiatan sekolah. Literasi digital yang terakhir adalah literasi yang diunggah melalui media sosial resmi milik SDN Ketintang 1 409 Surabaya. Di antaranya adalah media sosial berupa Instagram dan YouTube. Literasi budaya dan kewargaan. Literasi budaya dan kewargaan adalah kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Bentuk literasi budaya dan kewargaan di SDN Ketintang 1 meliputi 1. Panggung keberanian, 2. Dinding bercerita, 3. Replika candi. Panggung keberanian didirikan bertujuan untuk mewadahi bakat siswa dan melatih anak-anak yang minder atau pemalu untuk lebih percaya diri. Panggung keberanian sebelumnya mengalami 3 perubahan tempat sebelum panggung yang saat ini. Bentuk literasi yang kedua adalah dinding bercerita. Dinding bercerita yang berada di dinding pagar luar sekolah berupa lukisan yang menceritakan tentang periodisasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dimulai dari tampilan patih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Sebelum menjadi sebuah negara bernama Indonesia, dahulu negara kita bernama Nusantara. Nusa berarti pulau dan tara berarti antara. Jadi, Nusantara mempunyai arti negara yang terdiri dari banyak pulau atau negara kepulauan. Di Nusantara ini terdapat banyak kerajaan-kerajaan, dan salah satu di antara kerajaan yang terkenal menyatukan Nusantara adalah Kerajaan Majapahit, yang mempunyai mahapati terkenal bernama Gajah Mada. Gajah Mada terkenal dengan sumpah Amukti Palapa, yaitu Gajah Mada tidak akan memakan buah palapa sebelum Nusantara bersatu. Sejak zaman dahulu, Indonesia dikenal dengan sebutan negara penghasil rempah-rempah, maka tidak heran jika bangsa lain, terutama bangsa Eropa, tertarik datang ke Nusantara.
Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Portugis, kemudian diikuti oleh Spanyol, Belanda, dan Inggris. Di antara negara-negara tersebut, bangsa Belanda adalah bangsa yang terlama menjajah Indonesia, yaitu lebih kurang 350 tahun. Penjajahan ini mengakibatkan penderitaan rakyat Indonesia. Akibatnya, terjadilah perlawanan di seluruh Nusantara. Salah satunya adalah perlawanan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Perang Diponegoro melibatkan seluruh wilayah Jawa. Perang yang berlangsung selama 5 tahun tersebut sempat membuat Belanda kewalahan akibat siasat perang gerilya. Namun demikian, karena perlawanan masih bersifat kedaerahan dan siasat licik Belanda menjebak Diponegoro, maka Diponegoro ditangkap dan dipenjara di Manado, kemudian dipindahkan ke penjara Makassar sampai beliau wafat. Semua perlawanan melawan Belanda masih bersifat kedaerahan, sehingga sangat sulit mengalahkan Belanda. Para pemuda Indonesia sadar agar bisa mengalahkan Belanda dibutuhkan persatuan seluruh wilayah Nusantara. Maka dari itu, pada tanggal 20 Mei 1908, lahirlah organisasi nasional pertama bernama Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo atas gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober 1928, muncul aksi Kongres Pemuda kedua. Kongres ini dihadiri golongan pemuda dari seluruh wilayah Indonesia seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Celebes, dan lain-lain. Di Kongres Pemuda kedua ini menghasilkan sebuah sumpah pemuda yang diikrarkan seluruh pemuda pada kongres tersebut. Adapun isi sumpah pemuda tersebut adalah: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada kongres tersebut pula, lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman diperdengarkan untuk pertama kalinya. Sekutu kalah dalam Perang Dunia Kedua, sehingga wilayah kedudukan Belanda diambil alih oleh Jepang. Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang tahun 1942. Bebas dari Belanda, Indonesia masih mengalami penderitaan dengan adanya Romusa. Proklamasi. Tepat pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, sehingga terjadi kekosongan kekuasaan. Momentum kekosongan kekuasaan inilah yang dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah merdeka, Indonesia masih kedatangan lagi pihak sekutu Nika yang diboncengi Belanda. Belanda tidak terima atas kemerdekaan Indonesia, akhirnya terjadi pertempuran di beberapa daerah di Indonesia. Adapun salah satu pertempuran yang terkenal adalah Pertempuran Surabaya 10 November 1945, sehingga pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan dan dibangunkan monumen atau tugu di bekas gedung Kempetai. Indonesia terus berjuang baik secara fisik maupun diplomasi agar merdeka dan diakui sebagai negara yang berdaulat di mata internasional. Setelah merdeka dan mendapat pengakuan sebagai negara yang berdaulat di mata internasional, negara Indonesia mengisi kemerdekaan dengan belajar, bekerja, dan berkarya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era disrupsi juga tidak lepas dari kehidupan manusia. Kita pun harus mengikutinya agar tidak ketinggalan zaman. Itulah cerita yang digambarkan pada dinding pagar SDN Ketintang 1 409 Surabaya. Adapun tujuan lukisan tersebut adalah mengenalkan periodisasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia kepada peserta didik. Dan literasi yang ketiga adalah replika candi. Replika candi yang ada di SDN Ketintang 1 berada di taman pojok halaman sekolah. Tujuan didirikan adalah sebagai wujud pengenalan literasi budaya kepada peserta didik.
Itulah beberapa bentuk literasi yang ada di SDN Ketintang 1. Gerakan literasi menjadi suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah. Selain penyediaan fasilitas, bahan bacaan, serta sarana dan prasarana literasi, kegiatan pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran yang diterapkan di lingkungan sekolah dapat menciptakan budaya literasi yang positif di sekolah serta menjadikan warganya literat sepanjang hayat.